Balik lagi nih bersama saya Nisha dalam konten kali ini tuh ada TPI Taiwan. Apa sih Dewi TPI Taiwan? Jadi Dewi TPI Taiwan itu merupakan ngobrol santai bersama pengurus TPI Taiwan. Untuk edisi kali ini adalah konten pertama kita. Ada siapa ya? Oke, di konten pertama ini kita ada Ketua PPI Taiwan langsung yang akan membeberkan atau menjelaskan apa sih kolaborasi Pandawa itu, yaitu Mas Raka Ramadana. Oke, untuk lebih jelasnya langsung aja ya. Teman-teman, perkenalkan sebelumnya, nama saya Raka Ramadana, Ketua Umum PPI Taiwan tahun 2022 tahun 2023. Saat ini mengemban kuliah di National Taiwan University of Science and Technology, jurusan Graduate Institute of Digital Learning and Education. Basically ngomongin tentang pendidikan. Nah, hobi ya saya senang sekali untuk bermain komputer. Jadi main game-game komputer saya senang sekali, dan harapannya untuk saya di sini PPI Taiwan bisa lebih berkembang dan seterusnya. Begitu kira-kira. Tapi itu kayaknya yang bagian terakhir nggak usah dimasukin. Nah, PPI Taiwan ini singkatannya Perhimpunan Pelajar Indonesia di Taiwan, begitu. Jadi memang tujuan kita untuk ada di sini itu adalah untuk menyalurkan kerjasama, kolaborasi bareng-bareng rekan-rekan semua pelajar Indonesia di Taiwan. Mulai dari SMA, S1, S2, S3, semuanya bisa untuk bergabung menjadi anggota PPI Taiwan. Nah, memang selain dari tujuan tadi yang disampaikan, PPI Taiwan itu seharusnya ada untuk bisa saling membantu antara pelajar di Taiwan. Karena kita semua saudara seperantauan dari Indonesia, jadi ada baiknya kita saling bantu satu sama lain. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan untuk PPI Taiwan tahun ini mengusung konsep kolaborasi Pandawa. Nah, apa itu kolaborasi Pandawa? Ada terhimpun juga dalam visinya. Nah, jadi kita ingin PPI Taiwan itu sebagai sarana untuk kolaborasi Pandawa. Pandawanya itu sendiri singkatannya itu adalah proaktif, inspiratif, dekat, dan berwibawa. Nah, untuk mana? Untuk tentunya rekan-rekan pelajar Indonesia yang ada di Taiwan. Kalau untuk misinya sendiri itu terbagi jadi 5 misi. Yang pertama, kita sebut itu sebagai misi Yudhistira, yaitu adalah untuk menghimpun rekan-rekan seinternal PPI se-Taiwan, mulai dari PPI kota dan PPI kampus yang ada di berbagai wilayah di Taiwan, untuk bisa saling guyup bareng, saling kolaborasi bareng, untuk bisa menimbulkan sifat yang bijaksana, lalu bekerja sama dengan mereka juga. Lalu yang kedua itu ada misi namanya misi Bima. Nah, Bima ini lebih kepada divisi eksternal, kalau yang tadi itu adalah divisi internal untuk Yudhistira. Yang eksternal ini untuk membangun kerjasama seperti contoh dengan PPI Dunia Kawasan, dan juga PPI negara lainnya. Tentunya tidak menutup kemungkinan untuk kerjasama, yaitu kerjasama profesional dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Taiwan. Nah, selain itu ada juga yang ketiga, yaitu adalah misi dari Arjuna atau Kajian Strategis dan Pengabdian Masyarakat. Nah, Kajian Strategis dan Pengabdian Masyarakat ini tentunya kita sebagai mahasiswa pelajar Indonesia di Taiwan ini memberikan dan ingin sekali memberikan kontribusi pengabdian kita kepada masyarakat Indonesia tentunya. Nah, selain dari itu butuh juga yang namanya kajian strategis. Kalau misalkan kita ingin menemukan suatu misalkan isu yang ada di Indonesia, kita ingin angkat dan kita ingin diskusikan, kajian strategis ini adalah sebagai tempatnya untuk menemukan kajian-kajian tersebut. Dan kalau misalkan untuk pengabdian masyarakat, seperti contohnya ketika kita ada rekan kita yang di sana butuh bantuan, ada suatu kejadian yang memang kita butuh aktif andil sebagai pelajar Indonesia di sana, maka kita menjadikan pengabdian masyarakat ini adalah fasilitas kita. Itu yang ketiga, yaitu adalah misi dari Arjuna. Lalu ada yang keempat, yaitu adalah misi dari Sadewa atau divisi pendidikan. Tentunya pelajar Indonesia itu tidak jauh-jauh ya. Kalau misalkan kita sebutkan sebagai PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia, itu tidak jauh-jauh dari apa? Pendidikan. Karena kenapa? Pendidikan ini menurut kita adalah suatu hal yang penting dan menjadi esensi dari PPI yang ada di seluruh dunia. Nah, misi dari untuk Sadewa ini sendiri adalah untuk mengaktualisasikan rekan-rekan semua yang tentunya memiliki kapasitas pendidikan yang luar biasa. Kita kuliah di luar negeri, kita ingin mengaktualisasikan diri, kita ingin mengeksekusi sebuah penelitian-penelitian, dan lain sebagainya. Tentunya yang kelima itu adalah misi yaitu Nakula. Nakula ini divisinya adalah divisi Kominfo. Jadi kalau misalkan kita ingin memberikan informasi banyak dan juga ingin
memberikan sebuah konten-konten kepada pelajar Indonesia yang ada di Taiwan itu kita melalui Kominfo. Namun Kominfo tidak hanya melakukan konten-konten seperti hal ini saja. Di sisi lain juga kita memiliki PPI kota dan kampus yang tersebar seluruh wilayah Taiwan. Maka dari itu kita bersedia sebagai PPI Taiwan menghimpun seluruhnya, menyebarkan informasi-informasi yang ada dari rekan-rekan PPI se-Taiwan. Kira-kira seperti itu 5 misi yang dilakukan oleh kolaborasi Pandawa. Oke, nah untuk logo dari kolaborasi Pandawa sendiri itu memang karena kita menghimpun budaya dari Indonesia, yaitu adalah Pandawa 5, dan itu Pandawa 5 tersebut yang mana isinya adalah saudara-saudara dan anak dari Pandu, dari sebuah wayang kita. Itu ada Yudhistira, ada Bima, Arjuna, dan juga Nakula dan Sadewa. Ini berkolaborasi bersama. Nah, 5 hal ini, wayang yang tadi disebutkan ini adalah representasi dari masing-masing departemen dengan 5 misi yang tadi sebelumnya sudah disebutkan. Nah, kalau dari logo sendiri itu, misalkan kita lihat ya, di sana terdapat wayang, yaitu yang satu, yang mana di sana adalah logo dari Yudhistira sendiri sebagai suatu hal representasi program utama yang kita akan laksanakan di PPI Taiwan tahun ini, yaitu adalah menghimpun rekan-rekan semua PPI se-Taiwan untuk bisa melakukan kinerja bareng dan juga bisa progresif bareng sehingga mencapai sebuah visi misi dari total keseluruhan pelajar yang ada di Taiwan. Nah, itu adalah suatu prioritas kita tanpa juga melupakan ada logo toga di sana ya, di dalam logo kolaborasi Pandawa. Setelah itu ada juga pena untuk kemudian mengukir kisah-kisah di bumi Formosa. Nah, kalau misalkan untuk nama-namanya sendiri, yaitu ada internal itu adalah sebagai Yudhistira. Yudhistira ini memiliki sifat yang mana dia adalah seorang yang harus bijaksana gitu. Jadi kalau sebagai sosok kakak yang paling tua dari Pandawa 5, maka dia harus memiliki sifat menghimpun, melindungi, dan juga bekerja sama dengan saudara-saudaranya gitu. Nah, kalau misalkan yang kedua ini ada eksternal ya, tadi ya disampaikan itu adalah Bima. Bima ini kan sosoknya besar sekali dan kuat begitu ya. Jadinya kalau kita jadikan sebagai divisi eksternal, dia memiliki kemampuan untuk teguh, bekerja sama, dan dia tidak takut begitu dengan rekan-rekan yang ajak kerjasama untuk mengedepankan esensi-esensi dari visi misi kolaborasi Pandawa. Terus yang ketiga ada Arjuna. Arjuna kan membawa panah begitu ya. Dia membawa panah, terus kalau misalkan panah itu harus tepat sasaran. Nah, jadi kita ingin melakukan namanya kajian strategis yang tepat sasaran juga. Setelah itu karena dia Arjuna memiliki sosok yang setia terhadap saudara-saudaranya dan juga terhadap perempuan yang ada di seluruh tempat juga, dan dia menunjukkan bahwa dia ini sangat baik sekali sehingga pengabdian masyarakat kita juga harus setia juga. Dengan apa? Dengan memberikan kontribusi terbaik kita, pengabdian terbaik kita kepada masyarakat Indonesia di Taiwan khususnya. Nah, setelah itu ada Nakula. Nah, Nakula dan Sadewa ini kan kalau dari Pandawa 5 dia adalah kembar begitu ya. Nah kalau misalkan Nakula itu adalah Kominfo dan Sadewa adalah pendidikan, mereka berdua ini berhubungan dekat sekali. Jadi segala informasi kita itu tidak jauh dari unsur akademik sebetulnya. Jadi kalau misalkan Sadewa memiliki prinsip-prinsip memiliki prinsip, kita harus mengedepankan suatu hal yang berhubungan dengan akademik nih. Nah, maka dari situ Nakula menjawab untuk memberikan informasi tersebut kepada rekan-rekan pelajar Indonesia di Taiwan. Jadi ada 5 Pandawa 5 tersebut gitu. Kita harapannya di kolaborasi Pandawa ini, mereka bersaudara ini dan 5 departemen ini bisa bekerja sama, berkolaborasi bareng. Untuk apa? Untuk mendepankan visi misi PPI Taiwan. Tidak lupa juga bahwa Pandawa 5 ini dari Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa ini tidak menutup kemungkinan untuk kerjasama dengan rekan-rekan PPI se-Taiwan gitu. Karena mindset kita saat ini sebagai PPI Taiwan adalah bagaimana rekan-rekan PPI se-Taiwan itu bisa progresif maju dan juga berkembang dengan adanya PPI Taiwan. Jadi bukan bagaimana cara kita PPI Taiwan bisa berkembang dengan adanya mereka, tapi mindset kita dibalik gitu. Dibandingkan sebelum-sebelumnya, untuk tahun ini mindset PPI Taiwan itu harus bagaimana caranya kita bisa berkembang dengan mengembangkan PPI se-Taiwan. Kira-kira seperti itu. PPI Taiwan ini untuk tahun ini yang di kolaborasi Pandawa kita adalah sosok kakak gitu ya, sosok kakak, sosok keluarga yang memang di sana berhimpun baik dan juga berhubungan baik dengan saudara-saudara pelajar Indonesia di Taiwan. Itu kita sebagai mengedepankan agenda utama dari yang logo tersebut tadi itu adalah Yudhistira, kita membangun hubungan baik, kolaborasi baik dengan rekan-rekan PPI se-Taiwan. Yang dikutip dari pertanyaan yang sebelumnya, kita menyampaikan bahwa
bagaimana nih cara PPI Taiwan ini bisa mengembangkan PPI se-Taiwan, yaitu dengan cara mengedepankan program-program yang mereka miliki. Maka dari itu tidak jarang program-program PPI Taiwan yang saat ini ada itu adalah bagaimana cara kita bisa menimbulkan sebuah sinergis, sebuah kolaborasi bareng-bareng dengan PPI se-Taiwan. Jadi kita tidak mungkin mendirikan sebuah program yang hanya PPI Taiwan sendirian aja nih gitu. Nah, mindset kita harus seperti itu. Dengan apa? Dengan kalau misalkan ada program kita mengundang PPI se-Taiwan, kalau ada program kita meminta mereka untuk kemudian bekerja sama dengan kita. Namun itu tidak hanya berhenti pada di sana. Itu adalah satu dari banyak hal yang akan dikedepankan oleh PPI Taiwan. Bagian yang paling majornya atau yang paling besarnya itu adalah bagaimana mereka, kalau misalkan PPI se-Taiwan ini memiliki program menyampaikan kepada kita bisa memberikan bantuan kepada mereka gitu. Jadi bukan hanya kita PPI Taiwan itu berhenti di sini saja gitu. Karena Pandawa itu adalah salah satu konsep awalnya itu adalah proaktif, maka kita harus bertanya kepada rekan-rekan PPI se-Taiwan. Jadi nggak mungkin PPI Taiwan di sini hanya pasif menunggu informasi dari mereka gitu. Kita bisa jelmakan sebagai bentuk datang kepada kampus-kampusnya, kita bisa datang dengan ketuanya, kita bisa kumpulkan ketua, komunikasi bareng. Apalagi untuk tahun ini karena di Taiwan ini suasananya sudah kondusif dari pandemi COVID, kita ingin sekali untuk mengedepankan agenda-agenda pertemuan offline. Karena memang kami percaya bahwa pertemuan offline ini atau pertemuan luring begitu ya, itu bisa menimbulkan poin-poin kebersamaan yang memang hilang dari forum-forum daring begitu. Nah, jadi hal seperti itulah yang PPI Taiwan kita ingin bawa di tahun kolaborasi Pandawa tahun 2022-2023 ini gitu. Agar kita memiliki sebuah eksistensi PPI Taiwan itu adalah kerabat kolaborasi yang sangat baik untuk PPI se-Taiwan. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi ada nilai-nilai dari kolaborasi Pandawa. Memang nilai-nilai tersebut terjemahkan dari Pandawa 5 itu sendiri. Pandawa 5 itu yang seperti tadi sebelumnya disampaikan ada Yudhistira, Bima, Arjuna, dan Nakula dan Sadewa, maka menimbulkan sifat-sifat dari setiap wayang tersebut. Seperti Yudhistira, kita memiliki sifat yang dia untuk bijaksana dan ingin membaur bantu untuk rekan-rekan saudaranya. Namun kalau untuk Bima, kita memiliki sifat untuk dia teguh, berani, dan kuat gitu. Nah, ada juga yaitu adalah Arjuna, yang mana kita juga mengedepankan suatu hal yang strategis, suatu hal yang tepat sasaran, jadi tidak salah sasaran, yaitu Arjuna. Dan selain itu juga setia gitu. Jadi kita memiliki hal-hal seperti itu untuk tiga hal yang lain. Nah, sisanya itu adalah Nakula dan Sadewa. Kalau untuk Nakula dan Sadewa ini sebetulnya memiliki kemampuan yang luar biasa. Seperti contoh Sadewa, dia bisa memiliki kemampuan ilmu astronomi sehingga dia bisa melihat masa depan. Yang mana ini terjemah pada pendidikan. Karena kami tahu sendiri untuk pendidikan ini adalah kunci masa depan, sehingga Sadewa menjadi representasi dari Departemen Pendidikan ini sendiri gitu. Nah, kalau untuk Nakula ini memberikan informasi apa? Informasi yang terpercaya gitu. Karena memang Nakula selalu dipercaya dan juga memberikan amanahnya ini sangat baik sekali untuk melaksanakan amanah dan juga memberikan informasi-informasi yang valid. Jadi tidak mungkin Nakula atau Departemen Kominfo itu memberikan informasi-informasi yang memang dia hoax. Apapun yang kita berikan kepada rekan-rekan pelajar Indonesia di Taiwan harus merupakan informasi-informasi yang valid dan juga menarik untuk dibaca bagi rekan-rekan semua. Nilai-nilai kolaborasi Pandawa terjelma dari sifat-sifat dari Pandawa 5 yang ada di kolaborasi Pandawa. Ya. Oke, nah jadi untuk PPI Taiwan saat ini memiliki 3 agenda unggulan. Yang pertama adalah hal-hal yang dikedepankan dan logo terrepresentasi dari logo PPI Taiwan itu sendiri, yaitu adalah agenda dan misi Yudhistira, yang mana ini mengambil representasi dari Departemen Internal. Mengapa hal seperti itu ingin kita kedepankan untuk di agenda pertama? Karena kenapa? Karena saat ini belum timbul sistem kolaborasi PPI se-Taiwan. Bagaimana cara kita menimbulkan sistem tersebut? Nah, sistem tersebut bisa kita timbulkan dengan pertama kita mulai dari menghimpun aspirasi-aspirasi yang ada di PPI se-Taiwan. Agar apa saja hal-hal yang sekiranya kita bisa sepakati, dan juga selain dari kesepakatan kita pun juga bisa mengomunikasikan program-program PPI Taiwan kepada mereka gitu. Karena kita tahu saat ini di Taiwan itu suatu hal yang unik sebetulnya rekan-rekan semua. Bagaimana ada keunikannya? Karena uniknya adalah PPI Taiwan ini lahir setelah
PPI kota dan kampus di masing-masing tempatnya sendiri gitu. Jadi bagaimana cara kita bisa menimbulkan sistem kolaborasi yang baik tanpa berkomunikasi dengan mereka. Maka dari itu kita ingin mengedepankan kita komunikasi dekat dengan mereka, kita bertemu dengan mereka, menghimpun aspirasi, mengomunikasikan program-program kita kepada PPI se-Taiwan agar bagaimana? Agar kita bisa dijadikan sebuah sistem kolaborasi yang baik gitu. Nah, di mana kita bisa lakukan sistem kolaborasi yang melakukan kesepakatan dari seluruh ketua PPI se-Taiwan ini? Kita lakukan di program contoh misalkan namanya formasi. Kita lakukan di sana sebuah MOU kesepakatan bareng-bareng antara ketua-ketua PPI se-Taiwan mulai dari utara, tengah, selatan. Untuk apa? Untuk mengedepankan poin-poin kebersamaan. Poin-poin bagaimana cara kita pelajar Indonesia ini bisa mengedepankan suatu visi dan misi sama-sama gitu. Maka timbul dari sana sistem kolaborasi PPI Taiwan. Nah, lalu yang kedua, kita berhubungan dengan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia, yaitu adalah representasi pemerintah Indonesia yang ada di Taiwan. Mengedepankan agenda dari KDI, yang mana salah satunya itu adalah merealisasikan bidang pendidikan di Taiwan. Seperti yang kita ketahui dan berbeda dengan negara-negara lainnya, mungkin dengan rekan-rekan PPI negara, yaitu adalah di Taiwan itu tidak memiliki atase pendidikan gitu. Nah, kami mahasiswa dalam hal ini ingin bersinergis dengan pemerintah Indonesia, bersinergis untuk merealisasikan hal tersebut karena kami sama-sama ketahui dari kepengurusan sebelumnya bahkan sudah ada kajian-kajiannya, suatu hal yang berhubungan dengan bidang pendidikan ini sangat penting untuk diadakan di Taiwan bagi rekan-rekan pelajar Indonesia. Nah, lalu yang ketiga ada juga itu kita tahu sama-sama bahwa industri 4.0 saat ini mengedepankan sebuah teknologi, bahkan teknologi-teknologi saat ini terkenal dengan virtual reality, terus machine learning, artificial intelligence. Nah, kita di bagian sana ingin mengedepankan agenda untuk digitalisasi PPI Taiwan. Jadi mulai dari surat-surat, dari sertifikat, penghimpunan data, bahkan kami memiliki sebuah program dengan nama Big Data yang mengumpulkan data-data rekan-rekan pelajar Indonesia yang ada di Taiwan. Karena kami sama-sama mengetahui bahwa kita tahu nih total mahasiswa pelajar Indonesia di Taiwan itu ada berapa? Ada 18.000 gitu. 18.000 ini adalah angka yang fantastis, lebih banyak dari sebagian besar PPI negara dan juga negara lainnya di sana gitu. Nah, bagaimana cara kita bisa menghimpun tersebut? Kita mengedepankan sebuah sistem big data. Jadi big data ini kita menghimpun data-data yang mungkin kita sebut tidak terlalu sensitif untuk dikumpulkan, agar bagaimana? Agar kalau ada suatu kebutuhan yang emergensi, kita bisa berkomunikasi kepada mereka dan tidak kehilangan seperti itu saja. Nah, jadi 3 agenda tersebut itulah yang membangun kolaborasi Pandawa untuk menyusun seluruh program-program ke depannya. Jadi yang pertama tadi kalau misalkan direkap itu adalah sistem kolaborasi PPI se-Taiwan, lalu yang kedua ini adalah untuk pendukungan dan juga akselerasi pembentukan bidang pendidikan yang ada di Kantor Dagang Ekonomi di Indonesia. Setelah itu yang ketiga adalah digitalisasi PPI Taiwan dari sistem internal dan juga sistem kerjasama eksternalnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita di PPI Taiwan ini untuk bulan ini, di bulan November, kita memiliki agenda terdekat yaitu ada beberapa kajian dari rekan-rekan Arjuna, yaitu adalah Divisi Kajian Strategis dan Pengabdian Masyarakat. Dari Arjuna memiliki hal tersebut untuk mendapatkan program apa? 2 program sebetulnya yang terdekat. Yang pertama itu adalah dari Arjuna untuk kajian strategis berbincang terkait social culture life di Taiwan. Lalu yang kedua itu juga membicarakan tentang kesehatan mental. Jadi kita bekerja sama juga dengan psikolog gitu ya, seorang expert yang hebat dalam segi kesehatan mental untuk kita ajak kerjasama berkomunikasi sebagai apa? Sebagai rekan-rekan pelajar Indonesia yang memiliki keluhan atau mungkin hal-hal yang butuh dibantu di bagian psikologisnya, maka bisa berkomunikasi dengan kita agar bisa dihubungkan dengan psikolog yang profesional. Lalu ada juga kalau selain dari Arjuna yang saat ini masih berjalan itu adalah program dari rekan-rekan internal. Itu adalah Safari PPI Taiwan. Kita bertemu ke PPI dan ISA yang ada di Taiwan dan juga untuk menghimpun aspirasi-aspirasi. Selain dari berkomunikasi juga dengan mereka sebagai bentuk pendekatan kita dari PPI Taiwan kepada PPI kota dan kampus, dan juga setelah itu ada formasi. Jadi formasi ini adalah keberlanjutan dari Safari PPI Taiwan. Kita menghimpun aspirasi, lalu outputnya apa? Nah, di formasi inilah kami harapkan output tersebut bisa terrealisasi gitu. Itu dari internal. Lalu ada juga eksternal yang saat ini mungkin pekerjaannya tidak terlalu
kelihatan di bagian wah publikasi dan segala macamnya, tidak. Tapi sebetulnya di balik layar PP Taiwan ini memiliki sosok eksternal yang luar biasa, yaitu adalah Bima, dari representasi Bima untuk bekerja sama dengan berbagai perusahaan. Saatnya itu dibutuhkan oleh rekan-rekan pelajar Indonesia di Taiwan. Tapi selain dari itu apalagi, kita juga bekerja sama dengan PPI Dunia Kawasan, bekerja sama dengan PPI Dunia, dan juga bekerja sama dengan PPI negara, bahkan sampai kampus-kampus Indonesia yang ada di Taiwan gitu. Selain tidak hanya misalkan contoh perusahaan yang ada di Taiwan, tapi juga institusi kependidikan yang ada di dunia dan juga di Indonesia. Jadi kita coba untuk menghimpun semua Indonesia Cultural Show atau Day yang ada di PPI se-Taiwan untuk dijadikan satu dan dihimpunkan jadi sebuah proposal, lalu kita ajukan sama-sama kepada sebagian besar dan sebagian banyak dari perusahaan yang kita ajak kerjasama. Yang terdekat ada dari rekan-rekan PPI Tainan, itu yaitu adalah ICD PPI Tainan. Nah, mungkin setelah keluarnya video ini bisa jadi acara tersebut sudah berjalan, namun hal tersebut adalah hal yang memang kami lakukan ke depannya untuk bantu terus kegiatan-kegiatan yang di sana merepresentasikan Indonesia atau budaya Indonesia kepada rekan-rekan atau orang-orang lokal yang ada di Taiwan. Nah, selain itu ada juga yaitu adalah Sadewa, yaitu adalah pendidikan. Nah, pendidikan ini sebetulnya mereka mempersiapkan suatu program yang luar biasa besar sekali. Bahkan kami tahun ini mendapatkan kontribusi untuk melaksanakan, yaitu adalah PPI Dunia Kawasan Asia Oseania di bagian simposiumnya. Jadi kami mendapatkan amanah dari PPI Dunia Kawasan untuk melaksanakan simposium PPI Dunia Kawasan di Taiwan. Bagaimana kita bisa melaksanakan itu? Agen ini kita akan integrasikan dengan seminar, seperti contohnya juga conference yang biasa dilakukan oleh PPI Taiwan, yaitu adalah I3S. Ada juga sebetulnya yang saat ini dilakukan, yaitu adalah program-program dari Nakula itu sendiri, yaitu adalah Kominfo. Selain dari informasi-informasi yang sudah banyak disampaikan, mulai dari seperti contoh ada hari-hari spesial di Taiwan, hari-hari spesial Indonesia diselenggarakan juga di Taiwan, dan hari-hari luar biasa lainnya yang timbul pada sosial media kami. Tapi selain dari itu ada juga seperti contoh bagaimana kita sedang sharing saat ini ya di video ini, yaitu adalah Day with PPI Taiwan, dan juga ada program-program lainnya selain tidak menutup kemungkinan adalah dokumentasi-dokumentasi dari program yang sebelumnya ada gitu. Jadi dari total keseluruhan program-program tersebut kami memiliki beberapa program yang terdekat mungkin di bulan November ini. November ini adalah kajian tadi yang sudah disebutkan, ada juga yang hotline Taiwan Care untuk di kesehatan mental, dan juga ada Safari PP Taiwan masih berjalan. Setelah itu nanti akan ada formasi juga, dan terdekat paling dekat sebetulnya adalah ada ACD PP Tainan seperti yang tadi sebelumnya sudah disebutkan untuk di bulan November ini. Kira-kira itu. Nah, memang untuk kami dari Kolaborasi Pandawa sangat berharap untuk PP Taiwan ke depannya ini bisa melanjutkan program-program dari kabinet-kabinet sebelumnya. Seperti contoh dari kami untuk Kolaborasi Pandawa, program-program yang kami miliki pun juga tidak jauh berbeda dari program-program yang sebelumnya. Karena kenapa? Karena kami mempercayai kami sebagai organisasi, kita itu memiliki suatu hal yang berkesinambungan terkait waktu. Nah, waktu yang berkesinambungan ini kita bisa sebut tanpa adanya constraint waktu, yaitu adalah infinite gitu. Suatu hal kepengurusan yang infinite gitu. Bagaimana cara pengurusan infinite ini bisa terjadi? Dengan melanjutkan program-program dan tidak menjadi suatu hal yang fresh benar-benar baru, sehingga yang sebelumnya dinihilkan. Nah, kami harapan besarnya agar seluruh kepengurusan PPI Taiwan ini bisa saling berkolaborasi satu sama lain juga dari kabinet-kabinet sebelumnya atau bahkan sampai kabinet yang selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya pun kami juga mengedepankan pola kaderisasi gitu. Agar apa? Agar PPI Taiwan selanjutnya ini ada orang-orang yang bisa berperan di sana gitu. Maka dari itu program-program yang kami miliki pun juga sedang mempersiapkan orang-orang yang nanti akan bisa menjadikan posisi di PPI Taiwan selanjutnya gitu. Dan kedepannya bagaimana cara agar program-program ini bisa dilaksanakan itu dengan tentunya sebuah konsistensi, dan kalau misalkan saya bisa bilang sebuah istiqomah ya dari masing-masing kepengurusan dan juga anggota yang ada di PPI Taiwan. Ya. Kalau misalkan hal ini tidak bisa ditimbulkan, maka akan sulit sekali PPI Taiwan untuk Kolaborasi Pandawa khususnya mengedepankan visi misi yang sebelumnya sudah dicanangkan. Jadi rekan-rekan semua untuk yang ada di Indonesia pun juga kami di sini PPI Taiwan menunggu kehadiran rekan-rekan semua. Apabila yang sekiranya bisa kami bantu, kami di sini membuka informasi yang seluas-luasnya, dan rekan-rekan semua tidak perlu ragu lagi bahwa di Taiwan ini adalah sebuah dan salah satu negara yang aman, salah satu negara yang luar biasa untuk melaksanakan
bersekolah pendidikan dan melanjutkan pendidikan di luar negeri. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah harapan untuk PP Taiwan dan rekan-rekan pelajar Indonesia yang ada di Taiwan. Oke, sekian itu tadi video kita dengan Mas Raka mengenai kolaborasi Pandawa PPI Taiwan. Wah, menarik sekali ya. Jangan lupa sobat-sobat Pandawa, kita sangat butuh nih like, komen, dan share kalian. Dan juga jangan lupa untuk saksikan konten kita selanjutnya. Penasaran kan apa? Jangan lupa saksikan terus semua kegiatan kita di sosmed kita, di IG, TikTok, Twitter, dan YouTube kita. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.